talk about love, let me talk about love. Yeah, I'm talk about you, yeah, I'm talk about you. Hai, ketemu lagi sama aku. Di sini aku mau ngejelasin materi dengan judul Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi haruslah senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma perkembangan ilmu haruslah sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah penetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri pada seseorang dalam masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu itu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Selanjutnya dijelaskan poin yang kedua, yaitu konsep Pancasila sebagai perkembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai perkembangan ilmu ditinjau dari beberapa poin. Yang pertama, setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan asumsi bahwa iptek yang berkembang secara otonom kemudian datang perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan iptek itu sendiri. Selanjutnya, nomor 3, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek yang berasumsi bahwa ada aturan yang disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Poin terakhir, setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Slide selanjutnya menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ditinjau dari beberapa poin. Yang pertama, pluralitas. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kemudian ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek ini terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Poin yang ketiga, tentang perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa, khususnya bangsa Indonesia, seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan, dan sikap yang melekat di Indonesia. Kemudian ada poin yang keempat, tentang sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ini ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek historis. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu yang di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak berjalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan dari masyarakat. Kemudian terakhir ada aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia sendiri dapat
dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, di antaranya dokumen masa Orde Lama, dokumen Orde Baru, dokumen masa Reformasi. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia sendiri. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mugyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyayangi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada sebagai produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya yang terakhir adalah konsumerisme. Konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara-negara lain yang lebih maju. Ipteknya Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Sekian presentasi dari saya. Semoga rekan-rekan semua bisa mengerti atas penjelasan dan materi yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di di penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum.